Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah bidakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke ayat setelahnya, itu dalam surat At-Taubah ayat ke-6 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Wa in ahadum minal musyrikin, dan jika ada di antara kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, istajaraka fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalamallah, sampai dia dapat mendengar firman Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Maksudnya firman Allah di sini adalah Al-Qur'an. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika ada di antara kaum musyrikin yang datang kepadamu dan meminta perlindungan, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar kalamullah. Itu apa yang dimaksud Al-Qur'an? Berarti di sini Allah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ya. Al-Qur'an adalah ucapan Allah, kalamullah. Kemudian ayat yang setelahnya yang kedua, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini dalam surat Al-Baqarah 75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa qad kana fariqum minhum, dan sungguh sedangkan ada sekelompok di antara mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya, yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya, dalam keadaan mereka mengetahui, wahum ya'lamun, artinya dalam keadaan mereka mengetahui itu adalah kalamullah, ya. Itu Taurat adalah kalamullah, Injil adalah kalamullah. Kemudian mereka merubah Taurat dan Injil tersebut, dirubah oleh mereka dengan ucapan-ucapan mereka, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Mengetahui atas apa? Bahwasannya Taurat dan Injil adalah kalamullah. Jadi ahlul kitab pun meyakini bahwasannya Taurat dan Injil adalah kalamullah, kalam Allah, bukan makhluk Allah, bukan, tapi kalamullah, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita yakini, ya. Harus kita yakini bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan harus kita yakini bahwasannya Allah mutakallim, berbicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah berbicara. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna an yubaddilu kalamallah kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Yuriduna an yubaddilu kalamallah, mereka hendak mengubah firman Allah. Kullan tattabi'una, katakanlah kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Kadzalikum qala Allahu min qabl, demikianlah yang Allah firmankan sejak dahulu. Demikianlah yang Allah firmankan sejak dahulu. Itu tentang apa? Tentang tidak bolehnya kalian merubah kalamullah. Yuriduna an yubaddilu kalamallah, mereka hendak merubah kalam Allah. Siapa yang dimaksud? Ahlul kitab, ya, hendak merubah kalamullah. Jadi Taurat dan Injil adalah kalamullah. Begitu pula Al-Qur'an atau kitab-kitab sebelumnya, Zabur,
Ya, itu adalah kalamullah. Dan mereka hendak merubahnya. Ya, dan hendak mereka merubahnya. Merubah apa? Itu kalamullah. Itu ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacakanlah. Dan bacakanlah wahai Rasul apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu Al-Qur'an. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Ya, tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah, kalam-kalam Allah. Ya, di sini jelas ayat yang keempat ini apa? Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatillah. Tidak ada yang bisa Allah. Ya, ayat yang keempat ini pun menjelaskan bahwasannya ya, Taurat, Injil, Al-Qur'an adalah merupakan kalamullah. Kemudian ayat setelahnya, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani israila aktsarul ladzi hum fihi yakhtalifun. Ya, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara yang mereka perselisihkan. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari mereka yang perselisihkan. Baik. Jadi ayat-ayat tadi yang disampaikan atau yang dibawakan oleh firman Allah tadi yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu semuanya menjelaskan tentang apa? Tentang bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, dan tidak perlu ditakwil. Ya. Allah Subhanahu wa taala jelas di dalam ayat-ayat tadi yang disampaikan bahwasanya menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an, Taurat, Zabur, ya, Injil adalah merupakan kalamullah. Dan itu yang kita yakini bahwasanya Allah mutakallim, artinya Allah berbicara. Biharofin wa sautin, dengan huruf dan suara. Dengan huruf dan suara. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika mengikuti suara dan mendengarkan ketika Allah berbicara, begitu pula Nabi Ibrahim, ya, ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, ya, menerima tentang mandat salat. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu ketika Isra Mi'raj, tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mendengarkan ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah berbicara. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala berbicara. Baik, kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Berkata Syekh rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin ila akhir hadil ayat, sampai akhir ayat ini, hadil ayatul karimatu tufidu anna al-Qur'an al-matluwa al-masmu'a al-maktuba baina dafatil mushafi huwa kalamullahi alal haqiqah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, beliau ini Syekh Muhammad Khalil Harras, Dr. Muhammad Khalil Harras ini adalah asalnya ahlul kalam, filsafat, membantah dan beliau seorang Mu'tazilah dan hendak membantah kalam ataupun buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tetapi justru beliau ya mendapatkan hidayah. Tentang apa? Tentang harusnya seseorang di dalam memahami Quran dan Sunnah, ya, betul-betul tanpa apa? Tanpa terlebih di dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah, tidak boleh mentakwil, ya, tidak boleh mentahrif, tidak boleh mentasbih, mentamsil, menta'til, mentafwid. Tapi harus betul-betul apa? Harus betul-betul menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Maka kemudian beliau mensyarah kitab ini, yaitu Kitabul Aqidatil Wasithiyah. Beliau mengatakan dalam penjelasannya, wa in ahadun minal musyrikin, dan apabila ada seseorang dari kalangan musyrikin istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, fajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu apa? Al-Qur'an. Hadil ayatul karimatu, kata Syekh, ayat yang mulia ini,
tufidu annal Qur'an al-matluwa, itu memberikan faidah bahwasanya Quran yang dibaca, al-masmu yang didengar, al-maktub yang ditulis, yang kita tahu Al-Quran gitu ya dalam mushaf, baina dafatil mushafi, yang terdapat di dalam mushaf, huwa kalamullah, itu adalah kalamullah secara hakikatnya. Kita lihat Al-Quran, di dalam Al-Quran tersebut ya bisa kita baca al-matlu yang dibaca, al-masmu yang didengar. Taib. Ketika kita baca Al-Quran, maka kita sedang membaca apa? Kalamullah. Ketika kita menulis Al-Quran, kita sedang menulis apa? Kalamullah. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman apa? Jika datang kepada kalian orang musyrik meminta perlindungan, lindungi dia. Sampai apa? Sampai dia mendengarkan kalamullah. Apa maksudnya mendengarkan Al-Quran? Sampai dia mendengar apa yang kita bacakan Al-Quran tentang isi kandungannya. Sampai dia betul-betul memahami, mendengarkan, membaca Al-Quran. Yang dibaca, yang didengar, ya, bacaan Al-Quran tersebut adalah kalamullah. Itu adalah kalamullah. Walaysa faqat ibaratun au hikayatun an kalamillah. Bukan hanya ibarah, ungkapan atau cerita tentang kalamullah, bukan. Kama taqulul asy'ariyah, itu sebagaimana ucapan Asy'ariyah. Jadi betul-betul itu adalah kalamullah. Berarti dengan bahasa Arab, betul. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat dengan bahasa Tauratnya, ya, bahasa Zaburnya, tapi itu adalah kalamullah. Itu semua adalah kalamullah, bukan hikayat, bukan ungkapan Allah kemudian diungkapkan melalui bahasa Arab, bukan. Tetapi lafadznya, isi dari kandungan Al-Quran adalah betul-betul dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan hadis, ya, beda dengan hadis. Sebagian mengatakan bahwasanya maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian yang mengatakan demikian. Maka sebagian boleh melafadzkan hadis dengan makna. Boleh melafadzkan hadis dengan makna. Misalkan dalam hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Lafadznya innamal a'malu binniyat. Maka seseorang boleh melafadzkan, meriwayatkan hadis dengan makna. Misalkan waqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innal a'mal binniyat. Dan Rasul telah bersabda sesungguhnya amalan tergantung niat. Itu kan beda. Lafadznya beda dengan innamal a'malu binniyat. Tapi maksudnya sama. Sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi kalau Al-Quran, tidak boleh kita kemudian melafadzkan Al-Quran. Misalkan Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah yang Maha Esa. Kita rubah maknanya, kita rubah lafadznya misalkan. Dengan apapun lafadznya, walaupun maknanya mengandung makna satu, yaitu katakanlah bahwasanya Allah Maha Esa, tapi dengan lafadz yang berbeda, itu tidak boleh. Harus sesuai dengan lafadz kalau kita membacakan Al-Quran. Maka nggak boleh kemudian ya perasaan ada ya dalam Al-Quran seperti ini gitu ya. Kalau kira-kira nggak yakin, ya jangan kemudian dilafadzkan kecuali dengan maknanya, terjemahannya. Taib. Maka di sini apa? Di sini Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran yang dibaca, yang tertulis di dalam mushaf itu adalah kalamullah. Itu adalah kalamullah. Wa idafatuhu ilallahi azza wa jalla tadulu ala annahu sifatun lahu qaimatun bihi. Dan disandarkannya kalam kepada Allah tadulu ala annahu sifatun lahu. Ini menunjukkan bahwasannya kalam ini merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mempunyai sifat. Apa itu? Mutakallim, yatakallamu, berbicara. Yang qaimatun bihi, yang tegak ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tersifati dengan kalam. Seperti kita sebutkan bahwasanya kalam ini adalah sifatun ya dzatiyatun atau sifatun yang berkaitan dengan ya ta'allaqu bil masyiah, yang berkaitan dengan masyiah. Beda kalau dengan ilmu, sifatun dzatiyatun, sifat yang melekat dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kudrah, beda dengan
Qudrah, maha mampu, maha kuat, maha berilmu. Itu senantiasa Allah tersifati dengan itu dan melekat. Adapun kalam ini berkaitan dengan apa? Dengan masyiah. Kapan Allah berbicara? Allah berbicara. Kapan tidak? Ya tidak. Ketika Allah tidak berbicara sekalipun, tetap Allah tersifati dengan bahwasanya Allah mutakallim. Ya, tetap Allah tersifati dengan Allah mutakallim. Karena apa? Karena berbicaranya berkaitan dengan masyiah. Karena ada beberapa nabi yang langsung Allah berbicara kepada nabi itu, menunjukkan apa? Tentang kekhususiannya, kekhususan nabi itu dibanding nabi-nabi yang lainnya. Tidak semua nabi Allah ajak bicara langsung, tidak. Maka penyandaran kalam kepada Allah merupakan apa? Sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaysat kaidafatil baiti aw naqati. Dan bukanlah seperti penyandaran bait, rumah atau Ka'bah, aw naqati atau unta. Naqatallahi wa suqiyaha. Ya, unta Allah dan tempat minumnya. Ketika kaum Samud apa? Mereka tidak mau memberikan apa? Memberikan bagian unta, minum unta hanya 1 hari dalam 1 minggu. Padahal mereka apa? Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 6 hari. Tetapi karena keserakahan manusia, kata mereka, kita sembelih saja nih unta Allah ini, biar 7 hari ini bagian kita semuanya. Akhirnya mereka sepakat. Ya, naqatallahi wa suqiyaha. Fa'aqaruha, mereka menyembelihnya. Menyembelih unta Allah Subhanahu wa taala. Karena keserakahan ya kaum tersebut, maka kemudian apa? Allah binasakan mereka semuanya. Dan tidak disisakan. Padahal yang menyembelihnya itu hanya beberapa orang saja. Yang menyembelihnya hanya beberapa orang saja. Tetapi kenapa kemudian diadab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya? Karena sepakat, karena tidak ada pengingkaran, karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya penting, walaupun kita hanya mengingkari dengan hati, itu penting. Karena kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Rubah dengan tangan kita, tolong lakukan kemungkaran. Fa illam tastati fa bilisani. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Tapi kalau tidak bisa, maka dengan hati. Kata Rasulullah, walaupun itu adalah selemah-lemahnya iman. Tapi apa? Itu bentuk bentuk kita berlepas diri. Kita nggak ridho dengan amalan kejelekan ini. Tapi kalau kita membiarkan kejelekan itu, keneulah masing-masing, mana-mana orang-orang sok we kumaha maneh. Yang jelas itu kemungkaran, berarti kita ridho. Berarti kita ridho kepada kemungkaran tersebut. Ya, maka ini perlu untuk kita tegakkan amar ma'ruf walaupun dengan hati kita. Walaupun dengan hati kita, karena itu termasuk syarat. Bentuk apa? Bentuk berlepas diri seseorang dari kemaksiatan. Taib. Maka kata Syekh, walaysat kaidafatil baiti aw naqati, maka bukanlah seperti penyandaran bait atau naqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baitullah, apa yang disebut Baitullah adalah Ka'bah. Naqatullah, unta Allah. Fa innaha idafatun makna ila dzat. Karena sesungguhnya Baitullah atau Naqatullah merupakan apa? Idafatun makna ila dzat. Penyandaran makna kepada zat. Penyandaran makna kepada zat. Tadulu ala thubutil makna litil kadzat, menunjukkan atas penetapan makna untuk zat itu, bahwasanya ini Baitullah, artinya Ka'bah. Bukan Baitullah Ka'bah berarti bukan termasuk bagian dari Allah, bukan. Bukan termasuk sifat Allah juga bukan. Tetapi apa? Menunjukkan bahwasanya bait itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Menunjukkan atas kemuliaan. Ya, menunjukkan tentang apa? Perlunya kita mengagungkan. Ya. Taib. Bi khilafi idafatil baiti aw naqati, fa inna idafatu ayan. Jadi penyandaran, kita kembali. Penyandaran kalam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penyandaran makna kepada zat. Penyandaran kalam kepada Allah adalah merupakan penyandaran makna kepada zat. Ya. Menunjukkan tentang apa? Tetapnya makna itu untuk zat.
kalam ini makna, sifat, yaitu berbicara. Disandarkan kepada Allah menunjukkan bahwasanya Allah itu berbicara. Taib. Adapun penyandaran bait dan naqah, rumah dan juga unta, maka ini adalah idhofatun a'yan, idhofatu ayan, penyandaran jenis. Taib, penyandaran jenis. Ini Ka'bah, ini Allah. Penyandaran rumah atau Ka'bah kepada Allah menunjukkan apa? Penyandaran a'yan kepada zat, jenis kepada zat. Yang menunjukkan bahwasanya jenis ini adalah mulia, seperti Ka'bah, seperti naqatullah. Itu adalah mulia. Abdullah, hamba Allah, amatullah, hambanya Allah. Maka apa? Maka beda dua penyandaran tadi ya. Penyandaran kalam kepada Allah adalah penyandaran makna kepada zat. Adapun penyandaran bait atau naqah kepada Allah adalah penyandaran jenis kepada zat, yaitu Allah. Bukan berarti Ka'bah adalah bagian dari zat Allah, bukan. Bukan berarti unta adalah bagian dari zat Allah, bukan. Beda kalau kalamullah, berarti kalam ini merupakan bagian daripada Allah. Penyandaran makna kepada zat, bahwasanya Allah tersifati dengan kalam. Bahwasanya Allah tersifati dengan apa? Dengan kalam. Wa hadza yarudu 'alal mu'tazilati fi qaulihim, dan ini tentunya sebagai bentuk bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mana mereka mengatakan innahu makhluqun munfasilun anillah. Sesungguhnya kalam itu adalah makhluk, munfasilun anillah, terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Maka Mu'tazilah mengatakan Quran ini adalah makhluk. Mu'tazilah mengatakan Quran ini adalah makhluk. Padahal Quran itu adalah kalamullah. Mana dalilnya? Banyak tadi 4 ayat yang kita bacakan. Masih ada ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya Quran atau apa namanya kutubun munazzalah. Apa itu kutubun munazzalah? Kitab-kitab yang diturunkan, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, gitu ya. Itu merupakan apa? Merupakan kalamullah, yang tentunya kalamullah yang kemudian berbentuk dengan huruf dan juga suara. Bukan berarti kemudian ketika menjadi huruf dan tertulis dalam mushaf kita rubah ini adalah tulisan manusia ataupun kalam manusia, tidak. Tetap kalamnya kalam Allah walaupun kita yang menulisnya. Tetapi isi kandungannya adalah kalamnya apa? Kalam siapa? Kalam Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita kemudian kita utusan presiden. Ini kias ya, walaupun sebetulnya tidak bisa dikiaskan. Kita utusan presiden, kemudian kita diutus ke negeri Malaysia misalkan, membawa amanat dari presiden, ya, disampaikan bahwasanya A, B, C, D kata presiden. Kita tulis A, B, C, D. Kita sampaikan kepada presiden Malaysia. Tentunya yang disampaikan adalah apa? Amanat dari presiden Indonesia A, B, C, D misalkan ya. Dan itu tidak bisa dipahami kalau A, B, C, D itu adalah ucapan kita. Ucapan si apa nama pembawa tulisan itu tidak. Tapi ucapan itu dikembalikan kepada si pembicara pertamanya. Ya, dan gak bisa kemudian kita menulis Al-Quran, kita tulis lagi Al-Quran dalam lembaran yang lain. Kita belajar menulis Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas misalkan. Gak bisa kemudian Al-Quran yang kita tulis dengan tangan kita menjadi Quran itu adalah makhluk. Tidak bisa. Karena isi kandungan Al-Quran tetap disandarkan kepada siapa? Kepada Allah yang berbicaranya. Karena itu adalah kalamullah. Wadalat hadil ayatu ayatun ala annal Qur'ana munazzalun min indillah. Dan ayat-ayat ini juga, ayat yang tadi setelahnya ya, menunjukkan bahwasanya Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mana? Maksudnya ayat yang setelahnya yang belum kita bacakan tadi ya. Yaitu di dalam ayat-ayat setelahnya. Ayat setelahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, dalam surat Al-An'am ya 92. Dan inilah Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan dengan penuh berkah. Kitab yang turunkan dengan penuh berkah. Turun
mana? Dari langit. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat setelahnya, la anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ke gunung, kata Allah, la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Maka betul-betul pasti kamu ya Muhammad akan melihat gunung tersebut tunduk, terpecah. Karena apa? Disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anzalna hadzal Qur'an, kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini, kata siapa ini? Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke gunung, maka kamu akan melihat gunung itu apa? Tunduk, terpecah belah gunung itu, hancur gunung itu. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunung saja ketika menerima Al-Qur'an dan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, itu gunung bisa hancur. Sampai apa? Sampai di dalam surat apa? Yang ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kemudian fasaiqa man fis samawat, maka pingsan apa-apa yang ada di langit. Malaikat-malaikat itu ketika menerima wahyu, ketika Allah berfirman, itu pingsan para malaikat. Ketika bangun, kemudian mengatakan para malaikat, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qalal haqq, yang diucapkan oleh Allah adalah kebenaran. Jadi sampai malaikat pun apa? Ketika mendengarkan firman Allah, itu para malaikat terpingsan-pingsan. Saking dahsyatnya kalamullah ini. Ya, saking dahsyatnya firman Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sampai ketika itu para sahabat melihat Rasul berkeringat gitu ya. Sampai wahyu itu berbagai cara disampaikan kepada Rasulullah, tetapi sebagian besarnya lewat mimpi. Pernah terdengar lewat seperti apa? Seperti gemerincing lonceng gitu ya, atau gemerincing besi yang kemudian Rasul tertunduk sampai terlihat berkeringat. Tahu para sahabat Rasul sedang menerima wahyu. Akhirnya artinya berat Al-Qur'an diterima. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lo anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ke gunung, maka kamu akan lihat gunung tersebut pecah belah. Karena apa? Karena mengetahui isi dan kandungan dari Al-Qur'an. Padahal gunung kita tahu makhluk Allah yang berat, makhluk Allah yang besar, makhluk Allah yang di dalam terdapat muatan-muatan yang sangat berat. Ada besi, ada baja, ada molekul-molekul yang pokoknya yang sangat kuat di dalamnya. Tapi kata Allah apa? Bisa pecah karena Al-Qur'an. Jadi sesuatu yang besar pun bisa hancur karena apa? Karena Al-Qur'an. Tapi kita kadang-kadang manusia, ya, kita kadang-kadang manusia yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita cuma ada mudghah. Dalam hati kita kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad kita ini manusia ada segumpal daging yang lembek. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging tadi baik, maka akan baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal daging tadi rusak, maka rusak seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Tapi begitu sangat bisa kerasnya hati kita ketika menerima Al-Qur'an. Al-Qur'an ketika diturunkan ke gunung, gunung itu bisa hancur. Tapi ketika Al-Qur'an diturunkan kepada kita, kita baca Al-Qur'an. Pernah nggak diantara kita ketika baca Al-Qur'an jual nangis gitu? Pernahkah kita baca Al-Qur'an, ya, sampai kata Allah apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya innama itu adatul huruf adatul hasr namanya. Innama, hanyalah, sesungguhnya, hanyalah gitu ya. Al mu'minun, orang-orang yang beriman itu, idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Jadi ini termasuk bentuk kesempurnaan keimanan seseorang. Apabila disebutkan nama Allah bisa bergetar dia. Apabila dia membaca ayat Allah, bertambah keimanannya. Ya. Pernah nggak kita bergetar hati kita ketika kita mendengar nama Allah, ketika kita baca Al-Qur'an? Hari-hari ya.
Atau kita mungkin nggak membedakan antara Quran dengan Quran. Baca Quran lempeng-lempeng wae, baca Quran kayak gitu wae gitu ya. Sekarang kan nggak ada bedanya antara Quran dengan Quran, antara bacaan-bacaan Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Itu alasannya kenapa? Itu sebabnya kenapa? Sebabnya dua sebabnya. Yang pertama karena kita tidak memahami Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran. Dan yang kedua karena memang Allah tidak ingin kita paham terhadap Al-Quran. Allah tutup hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Atau di atas hati mereka ada penutupnya. Jadi kalau kita sudah kata Allah, tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an? Jadi apa dianjurkan kita untuk menghayati Al-Qur'an? Menghayati Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, biar apa? Biar kita, yaitu tadi, kita akan mendapatkan efek dan manfaat daripada Al-Qur'an sebagai hudan wa syifa. Kita sering baca Al-Quran, tapi kata Allah, Quran itu sebagai hudan wa syifa, petunjuk dan obat. Perasaan tetap gundah gitu ya, perasaan sempit walaupun baca Al-Quran. Katanya Quran itu obat. Bisa jadi ketika dia baca Al-Quran dia tidak mentadaburinya, dia tidak menghayatinya. Karena kalau dia tidak merasakan efek manfaat Al-Quran, berarti yang pertama dia tidak mentadabbur Al-Quran. Perasaan saya sudah mentadabbur Al-Quran, berarti memang Allah menutup pintu hatinya. Kalau itu kedua, kalau kondisinya yang kedua, maka tidak ada yang bisa membuka kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita meminta kepada Allah untuk dibukakan hati kita ya, untuk senantiasa dijadikan hati kita ini lembut ya terhadap Al-Quran. Kemudian ayat yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun." Taib. Ini di dalam surat apa? Ayat 101. Di dalam surat An-Nahl 101 ya sampai 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, hanya mengada-ngada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakanlah Ruhul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman." Taib. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Katakanlah Allah telah menurunkan Al-Quran itu melalui apa? Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus? Malaikat Jibril. Mir rabbika, dari Tuhanmu Al-Quran itu, bil haqqi, dengan kebenaran. Untuk apa salah satu fungsi Al-Quran? Liyuthabbital ladzina amanu, agar orang beriman itu sabit, kokoh. Jadi kata para ulama, agar kita pingin kokoh, pingin istiqomah, kita kadang-kadang merasa ya, kadang hari ini semangat, Masya Allah, besok malas, besok semangat, besok malas, gitu terus. Asa can pernah orang istiqomah gitu ya. Padahal istiqomah adalah anjuran. Dan itulah kondisi kita, iman kita yazid wa yanqus. Maka salah satu agar kita terus kokoh, salah satunya apa kata Allah? Yaitu dengan membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran. Karena apa? Dalam surat An-Nahl ini 102-nya apa? Liyuthabbital ladzina amanu. Jadi Quran itu apa fungsinya? Agar orang-orang beriman kokoh, sabit. Dan juga Quran sebagai apa? Hudan, petunjuk, wa busra, dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Taib. Maka itu tadi ya, 4 ayat yang dibacakan setelahnya dikatakan tadi oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Wa dhalat hadil ayatu aydan, bahwasannya ayat-ayat ini juga menunjukkan, ayat yang tadi dibacakan ya, 4 yang terakhir, ala anna al-Qur'ana munazzalun min indillah, bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah. Jadi Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Bima'na annallaha takallama bihi, yang artinya bahwasanya Allah berbicara dengannya, dengan Al-Qur'an tadi. Bisautin samiahu Jibril, dengan suara yang suara itu didengar oleh siapa? Oleh Jibril. Ya, Asy'ariyah mereka meyakini Allah itu berbicara, tapi bila harfin wa sautin, tanpa huruf dan suara kata mereka.
Ya, bagaimana tanpa huruf dan tanpa suara? Bagaimana malaikat Jibril bisa mendengar ketika Allah berbicara kalau tanpa suara? Kata mereka kalamnya itu adalah kalam nafsani, kalam hati kata mereka. Ya, terus bagaimana Nabi Musa alaihissalam bisa mengikuti suara tersebut sampai kemudian fakhlana alaika innaka bil wadil muqaddasi tua, lepaskanlah dua sandalmu yang Musa, karena sesungguhnya engkau berada di lembah tua yang disucikan. Ya, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa suara, maka Nabi Musa tidak akan tahu gitu. Taib. Ya, dipahami. Bimana Allah takallama bi sautin sami'ahu Jibril alaihissalam fanazala bihi. Maka ya menurunkan Al-Qur'an. Wa adahu ila Rasulillah, dan malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah. Kama sami'ahu min Rabbi jalla sya'nuhu, sebagaimana malaikat Jibril mendengarkan Al-Qur'an itu dari Allah. Sebagaimana malaikat Jibril mendengarkan dari Al-Qur'an, maka malaikat pun menyampaikan kepada Rasul sebagaimana yang didengarkan oleh malaikat Jibril dari Al-Quran, tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, tanpa dikurangi sedikit pun. Wa khulasatul qaul min fi dzalika, dan khulasah ya qaul, khulasah pembicaraan dalam hal itu, anal Qur'anal Arabiyya kalamullah, bahwasanya Qur'an al-Arabi, Qur'an yang berbahasa Arab yang kita tahu ini adalah kalamullah. Munazzalun, yang diturunkan dari Allah. Ghairu makhlukin, bukan makhluk. Minhu bada, Quran itu awalnya dari Allah karena Allah yang berbicara. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepadanya. Tentunya walaupun ditulis dengan berbagai tangan manusia, Quran itu tetap ya bahwasanya dikembalikan kepada sang pembicaranya. Siapa yaitu Allah. Tidak bisa kemudian ketika kita ditulis oleh kita di sebuah kertas kemudian kita katakan ini adalah ucapan kita. Enggak. Walaupun kita tulis berulang-ulang, tetap itu adalah kalamullah, karena Allah yang berbicara pertamanya. Wallahu takallama bihi alal haqiqati, dan Allah berbicara dengannya secara hakikat, hakikatnya, kebenarannya, secara hakikinya. Fahuwa kalamuhu haqiqatun la kalama ghairihi, maka Quran adalah merupakan kalamullah secara hakikat, bukan kalam yang lainnya. Wa idza qara'an nasul qur'ana aw katabuhu fil masahifi lam yukhrijuhu dzalika an yakuna kalam Allah. Ketika manusia membaca Al-Qur'an atau ketika mereka menulis Al-Qur'an dalam lembaran-lembaran, maka tidak mengeluarkan itu dari keberadaan Al-Qur'an itu sebagai kalamullah. Tetap itu adalah kalamullah. Fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Karena sesungguhnya kalam itu sesungguhnya disandarkan secara hakikatnya kepada orang yang berbicara pertamanya, permulaannya. La ilaman balaghahu muadian, bukan kepada orang yang menyampaikan secara penyampaian, ya. Misalkan malaikat Jibril menyampaikan dari Allah kepada Nabi Muhammad, nggak bisa disandarkan ucapan itu adalah ucapan Jibril, bukan, tapi ucapan Allah. Wallahu takallama bi hurufihi wa ma'anihi bi lafzi nafsihi, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf-hurufnya, makna-maknanya. Laisa syai'un minhu kalaman li ghairihi, tidak ada dalam Al-Qur'an sesuatu pun kalam selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu semuanya adalah kalamullah. Walaupun di dalamnya wa qala Ibrahimu li abihi Azar, ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya Azar, ya, atatakhidu asnaman aliha, wahai Azar, wahai bapakku, apakah kamu hendak menjadikan patung sebagai sesembahan? Ini kan ucapan Ibrahim kepada bapaknya. Betul, ucapan Ibrahim kepada bapaknya dengan kalam Ibrani. Tapi Allah kemudian apa? Menceritakan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril tentang ucapan Ibrahim itu dengan kalam siapa? Dengan kalam Allah. Paham ya? Tetap Al-Quran ini adalah kalamullah. Yang ayat tadi Allah kalamullah hikayatan an kalam Ibrahim. Kalamullah menceritakan tentang ucapan Ibrahim kepada bapaknya. Kita melihat bagaimana. Jadi Allah menjelaskan kepada kita salam sendirian, ya, berhadapan dengan bapaknya sendiri, pembuat patung, berhadapan dengan rajaannya, dengan kaumnya sendirian, Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan keberaniannya, dengan keyakinan tauhidnya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, sampai berani walaupun apa? Taruhannya adalah nyawa.
Walaupun taruhannya adalah nyawa. Tetapi tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Nabi Ibrahim kemudian karena mentang-mentang bapaknya dia kafir, pembuat patung, akhirnya Nabi Ibrahim memusuhinya, tidak. Terus Nabi Ibrahim ya berucap ucapan yang baik, mengajak bapaknya, ya, terus tidak putus asa, terus berdakwah kepada bapaknya. Walaupun akhirnya sampai kemudian bapaknya benci kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Menjauhlah engkau dariku ya Ibrahim. Taib. Kemudian Ibrahim mengatakan, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Keselamatan bagimu wahai bapakku. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Keselamatan bagimu wahai bapakku. Walaupun bapaknya kekeh nggak mau gitu ya, tapi tetap Nabi Ibrahim apa? Minta agar bapaknya ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi apa? Tetapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nalin nabi taib. Jadi nggak pantas sebagai seorang nabi atau orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada kerabatnya, walaupun itu kerabat yang dekat, bapaknya sendiri. Karena tidak boleh, karena bapaknya musyrik. Tapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbi la tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan kau hinakan aku di hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam merasa malu kalau kemudian nanti bapaknya diterjunkan atau dimasukkan ke dalam neraka. Yang dikenal Nabi Ibrahim Abul Anbiya, Abu Tauhid, bapaknya para nabi, sebagai seorang yang bertauhid. Malu kalau melihat bapaknya diterjunkan ke neraka gitu. Makanya dalam riwayat Bukhari, bapaknya nanti dirubah oleh Allah menjadi sebuah makhluk yang kemudian dilemparkan oleh Allah ke neraka. Sehingga orang-orang tidak tahu itu bapaknya Ibrahim. Ya, sebagai apa? Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Ibrahim agar tidak dipermalukan di hari kiamat nanti. Terus adanya. Taib. Itu ya. Itu saja mungkin bisa sampaikan. Masih ada beberapa poin ya, mudah-mudahan kita sambung di waktu yang akan datang. Itu saja, walhamdulillah bisawab, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.